Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Alfred Mujani, NPM 54. Perkenalkan, nama saya Oktavi Jaramanda, NPM 234.042. Perkenalkan, nama aku Harmasya Fianti, NPM 33. Perkenalkan, nama aku Nadila Oktaviani, NPM 234040. Perkenalkan, nama aku Eklesia Ivana, NPM 52. Perkenalkan, nama saya Elisabeth Dewi Bowo, NPM 46. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana memanajemen konflik agar tidak merusak visi misi perusahaan. Oke. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, Mencari penyebab konflik. mengidentifikasi Penyebab dari konflik itu sendiri apa? identifikasi penyebab. Penyebabnya sih apa? Penyebab kan bisa jadi internal dibawa ke eksternal atau eksternal ke eksternal. Internal atau internal? Internal dan eksternal. Kalau internal, Contohnya kalau dari eksternal ke internal tuh masalah pribadi ya, struktur ke kantor, terus menyebabkan masalah lainnya gitu. Masalah pribadi yang kebawa ke kantor. Ini baru bad mood nih, terus aku berantem sama Nadila. iya. Terus di kerjaan kantor bubar. Terus internal paling ya kurangnya komunikasi antar karyawan atau pegawai. Kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi, terus Miskom bisa ya. terus kurangnya koordinasi juga. Mungkin sama stres atau tekanan kerjaan bisa nggak? Bisa sih. Bisa. Bisa banget. Bisa ya? Lingkungannya. Tadi sebelum aku ngomong tadi nanti apa? Sama kok, sama kayak komunikasi. Oh, miskomunikasi. Komunikasi dan koordinasi kita ya. Koordinasi. Terus ini tak tambahin stres dan tekanan kerja. Nah, lembur kan termasuk stres. Benar. Udah jam pulang nggak disuruh pulang-pulang. Sama Perbedaan pendapat. perbedaan wilayah. Maksudnya kayak misal kita kerja di Jawa, terus contohnya Ivana gitu dari luar Jawa kan perbedaan orang gitu. Beda karakter, Perbedaan karakter. Terus kan jadi kayak Ya itu miskomunikasi kan. kurang cocok itu. Kurang cocok. Itu bisa dimasukin nggak? Perbedaan asal Kultur. Ya, belum kultur pernah. ya, Kultur. perbedaan budaya. Kulturnya beda. Ya beda-beda. Ini ya enak penyebabnya ini. Rasa sukunya paling baik biasanya. Ini kita baru 5, terus kita cari cari masalah dan identifikasi biar Terus ini ya jadi 5 konflik. 5 5 apa ada mau yang Wes 5 aja. Lima aja. 5 aja. Terus dampaknya juga mau dikasih nggak? Kan dampaknya paling kurangnya komunikasi, Kurangnya misalnya tadi komunikasi. renggang, terus Suasana kerja nggak enak. terus pekerjaan terganggu, terhambat, terus apalagi ya, Berarti dampak nanti bisa nanti aja ya. dampak bisa nanti. Nah ini cara menanganinya. Dipikir kalau biasanya kan konflik itu kita harus memikirkan solusinya, jangan langsung kayak menyalahkan orangnya gitu. Harusnya kan Harusnya. kebanyakan tuh ini gara-gara ini, Langsung dijudge. gara-gara ini. Makanya gitu. harusnya kita ada evaluasi. harusnya kita kan memikirkan solusinya, jangan menyalahkan orangnya. Jangan nyerang personal. Nah, ini apa ini namanya? Iya. Pokoknya Solusi. menawarkan negosiasi barang ke yang bersangkutan. Terus kalau ada masalah tuh jangan dimarahin di publik. Lebih baik Iya, secara betul. privasi. Betul sekali. Berarti Menegur, personal. ya jangan nyerang personal. Terus Berkomunikasi tatap muka. tatap aja saya. Menegur di depan banyak orang.
jangan Di menegur di depan. depan banyak orang, Jangan. tegur private aja. Terus evaluasi itu kan kalau dari kejadian yang pernah ada sih ya biasanya itu dipanggil one by one gitu. Evaluasi. Kamu gimana kerjanya kurang apa? Mediasi. Ya, mediasi antar dua orang atau lebih yang bersangkutan. mediasi Biasanya sama atasannya itu. Pimpinan yang memanggil. yang satu-satu one by one. Oh, ada masalah apa sama ini? pimpinan dan yang bermasalah. Terus Bersangkutan. Iya. berapa itu? Ini baru 5. Apa setiap poin permasalahan kita jelaskan solusinya? Kalau gitu gimana? Apa sih? Misal mengidentifikasi penyebab konflik, terus kayak kita ngasih tahu solusinya apa? Misal dikasih contoh kan? Solusinya apa? Dampaknya itu apa? Gitu, membawa masalah pribadi nanti dampaknya apa? Solusinya gimana gitu? Bisa. Bisa? Bisa. Ini 5 ya sebanyak kok. Jadi tadi kita bahas langsung kedua aja, membawa masalah pribadi ke kantor perusahaan. Itu kan Dampaknya nanti menghambat pekerjaan. Ada lagi? terganggu, terus Nggak fokus ya. Terganggu. suasana kantor tidak kondusif. Ini ngapa sih nih baik mood mulu aja. Terus gue Menghambat pekerjaan, terus suasana Tidak selesai. suasana lingkungan Aku mau nambahin ini sih. tidak kondusif. Misal nih, aku bermasalah sama Hanum gitu ya misal. Terus Hanum cerita ke Feli, terus Feli jadi nggak temenan sama aku juga. Oh iya. Seringan Apa gitu. itu? Nah, itu juga. Apa ya? Mempengaruhi orang lain. provokator. Iya, Ada provokator. provokator. Itu dimasukin ke ini apa sih namanya? Tapi itu kan termasuknya kayak masalah pribadi Konflik. nggak sih? Masalah pribadi. Bukan masalah perusahaan. Tapi salah temen dia nggak Termasuk sih, sih. dia nggak bisa mikir jernih gitu. Tapi tergantung itu temennya bukan juga. masalah perusahaan. Kalau dibuat dalam satu tim, misal kita satu tim 3 orang gitu, terus kalian berdua ada Konflik. masalah pribadi, terus Hanum cerita tentang masalahnya ke aku, terus aku jadi kayak musuhin Aku Lisa gitu. Lebih kan? Bisa sih. Ya maksudnya bisa konflik juga itu. Itu masukin ke konflik, berarti namanya apa? Maksudnya itu contoh, itu Contoh, contoh, itu contohnya. contoh, itu Contohnya contoh. aja ini Ya berarti contoh. sama menghambat ya, menghambat pekerjaan. Terus yang itu antara konflik kurangnya komunikasi, Miskom miskom. lagi sih. Komunikasinya diperbaiki. Dampaknya Ya sama sih. aja sih, gak sih poin-poin Iya. dampak kayak gitu Dampaknya aja. sama. Terus solusi nih. Tapi kadang perkara miskom bisa jadi dibenci nggak sih? Banget luar biasa. Iya. Kan informasi ini yang sebenarnya nggak tersampaikan. Apa ya? Kalau misalkan si orangnya yang kena dampak dari miskomnya itu nggak kepala dingin itu biasanya kayak jadi emosi gitu loh. Lah itu kan aku udah bilang loh. Memperburuk keadaan. Memperburuk suasana. Lo tinggal bilang aja tadi miskom sorry ya, gitu kan beres ya. Nah, itu orangnya bisa dikandani. Tapi nak misalnya kayak ngeyel-ngeyelan itu loh. Nah, Itu Sama-sama nih dia. Gak ada yang mau ngalah. mediasi, kayak mediasi. juga Mediasi miskom tadi ya udah padahal. aku masukin di solusi. Ayo, itu berarti solusi untuk yang contoh yang kedua. Terus mau ditambahin apa? Next ke 3. Poin ketiga itu Apa itu? berarti poin keempat, stres dan tekanan kerjaan. Stres. Stres pembagian kerjanya nggak rata. Gini, apa kita jelasinnya dalam satu tim gitu, misal satu tim 6 orang nih, terus tiba-tiba aku itu dikasih kerjaan yang banyak banget, padahal kalian itu dibagi rata gitu. Terus kan aku stres tuh. Benar, ya benar. Iya, Stres. Aku juga gak terima kan, kok kalian dibagi rata terus aku kok banyak banget. Paling banyak. Itu kan bisa membuat konflik. Iya. Apalagi kalau nggak dibicarain ya, itu Iya. lebih ke awal juga sih. Bisa sih. Bisa. Bisa banget. Bisa. Terus
berarti ngono kuwi solusinya pembagiannya diratakan kembali. Mungkin pembagiannya kita komunikasikan lagi harusnya dibagi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pas evaluasi itu dibahas. Terus kita harus membagi sama rata gitu. Jadi kalau Tidak ada yang Gak ada yang nggak terima gitu. kecuali kalau misalnya nih kita kan untuk kelompok gini kan, kita ambil contoh kayak kemarin kita bikin PPT, kita ngadain rollingan ya nggak sih? Jadi langsung iya. dibicarain depan, nggak usah pas eval gitu. Oh, Kalau oke. informal ya informal sudah macam. Nggak bisa nih kerjaan paling banyak. Kalau formal dulu eval sih. Dampak yang harus kita tadi bahas dampak itu. dampak paling sama ya kalau antara 1, 2, 3 Sebenarnya dampak itu hampir berbeda ya. sama Sama. itu nih Jadi membahas tentang kita membahas tentang konflik dan solusinya aja. Solusinya. Terus membahas mengenai perbedaan budaya. Contohnya kita orang Jawa terus ini Oh, iya. ada orang luar Jawa. Apa kan kamu? Aku masih mending luar Jawanya bukan luar Jawa yang tegas ya, kalau orang kita kayak ngomong terus kita sakit hati. Kita salah paham, salah persepsi mengenai salah ucapan. persepsi terus menyebabkan ya Kita berpikir misal orang Batak kan omongannya keras kan, terus kita Kita kiranya marah. kok Enggak sih ya, marah sih biasa aja. gitu, padahal kan aku bilangnya biasa aja ke kamu, Bisa aja dong. biasa aja dong. Nah itu kan membuat konflik juga. kultur iri begini kultur berarti harus menyamakan persepsi caranya Ya, belajar juga nggak sih, misal datanya orang Batak, ya udah kalau dia ngomong gak usah dibawa hati. oh memahami karakter Memahami masing-masing karakter. Memahami individu karakter Heeh, yang poin 5. dari Baru-baru orang Batak orang Jawa aja ada kayak gitu gitu ngomong ceplos sekarang. kayak apa sih kok ngegas sih selain itu Ini kita cuma nulis 5 poin, mungkin ada tambahan untuk konflik. ini aja Oh 5 aja ya, berarti kita bahas tentang solusinya semua. ya solusinya kan itu masih ada cuma episode 1 atau itu ditambah nggak apa-apa kalau ada apa ya Stres tekan poin 1 dan sampai poin 3 kan 11-12 solusinya. Terus yang bagian stres dan tekan kerja sama perbedaan budaya udah ada solusinya juga. Mungkin ada tambahan lagi untuk Kita solusinya. Jadi ininya solusinya itu solusinya ini yang ini 5 poin ini evaluasi mediasi pimpinan dan yang Apa yang buat kultur itu gimana? apanya? Solusinya. menyamakan persepsi Memahami karakter Kita aja sih. memahami karakter. Mungkin ada tambahan dari ini. Enggak ada. Kalau misalkan karakternya nih, sama-sama Tapi nggak kalau mau ngalah, soalnya terus kan sama-sama. kadang ada orang yang rasis gitu kan. Itu gimana tuh? Udah dibilangin tapi tetap ngeyel tapi tetap rasis gitu. Maksudnya ini konfliknya lebih ke rasisnya berarti atau Iya, ke- maksudnya dia kayak rasis ke orang itu. kalau yang susah lagi kalau orangnya itu yang nggak terima, ngerti nggak? Kalau misalnya orang itu terima aja kan kayak ya udahlah suka dia gitu. Tapi kalau orang yang nggak terima dia dirasisin, itu sih yang susah. Iya. Orang mediasi dirasisin gak ada yang terima. Kan mediasi ada yang terima kan. kok, misalnya ya udah daripada menimbulkan konflik dia milih diem aja kan dan dirasis, ya wes lah. Udah nggak terima itu sih. Iya sih, enggak Itu harus ada mediatornya nggak sih? iya berarti mediasi dengan pimpinan ini sih Harus ada yang mengahi. dan menengahi wah jangan ya Kan jangan kayak gitu ya. tapi nak misalnya setelah terjadi mediasi tetap terjadi kerusuhan gue antara misal yang dirasisi sama yang itu Apa kita pukulin aja? ya itu sebenarnya Salah bohong. kalau anu kan misalnya itu dalam satu apa ya namanya satu ruangan misal pekerjaannya itu dipisah Oh, divisinya Iya. beda. Oh, ditukar divisi. Misalnya dia di divisi 1 terus dipindah ke divisi 3 gitu. Jangan sampai ketemu lagi Jangan sampai gitu ya. ketemu lagi. dipisahkan Itu solusinya malah ya bisa, tapi Tapi kayak Tapi menghindari ya. malah dibuat menghindari bukan menyelesaikan. udah terjadi mediasi ini Terus enggak tapi nak misalnya dipindah divisi kan
misal si Vika sama si Lisa, Vika divisi keuangan, ini ke apa ya, SDM. Iya. Nah kan itu kemampuannya beda-beda, atau misal dipisahkan, ditukar kan kayak langsung kayak kok ini Nggak sesuai kemampuan. Nah itu gimana? Berarti ini konteksnya udah dikasih tahu tapi dia masih ngeyel ya. Wayel. Emang rasis sih udah bingung ya. Wes nggak bisa dibilangin. Ya kamu jangan gitu dong. Ya kalau Langsung one by one gimana? Ya udah pindah kerjaan aja. Jangan diomongin langsung. Biasa kayak gitu. Iya, Bisa betul. ada yang ngalah. harus ada yang ngalah. Masalahnya kalau nggak ada yang ngalah, Nah itu. Nah, iya, itu kan nggak ada yang mau ngalah kan. Biasanya yang rasis banget tuh biasanya kayak ngapain kerja di sini? Nggak Ya kerja udah di lu. tempatmu aja gitu. Yaudah lu keluar aja. Tapi kalau udah capek ya. apa dikeluarkan? Enggak dikeluarkan. Kena peringatan nggak sih biasanya Apa peringatan? dikasih SP? Tapi paling betul peringatan. dipindah divisi sih. Soalnya dulu waktu aku PKL ya, kasusku dulu. Bukan yang rasis, ada masalah dia di bagian keuangan. Terus dia akhirnya dipindah ke bagian SDM. Akhirnya gitu. Tapi juga terima-terima saja. Iya sih. Kalau kasus yang aku pernah lihat, mungkin Ya kalian itu juga bisa pernah dijadiin opsi. dipindah divisi. Pindah Divisi terus kasih surat itu peringatan. Tapi kalau misalnya sudah peringatan berapa biasanya kalau parah? 3 bagian. Kalau 3 itu gimana? Mau Dikeluarkan. Kalau peringatan 3 itu dikeluarkan. Dikeluarkan sih. Soalnya peringatan 1 cuma kayak Teguran gitu. Tapi nek kalau ngeliat dari secara langsung nih kejadian di lingkungan kayak gitu susah sih buat dikeluarin. Pilih ngalah, ya kan. Iya. Jarang Kita banget tekanan dikeluarin. badan. Kecuali swasta ya. Terus Wes. masih bisa sih. Jadi kita bahas yang bagian apa? Sebagian 5 kultur budaya. Oh, Budaya budaya kan bisa menyebabkan rasis. Terus ada lagi? Ya itu sih coba dikasih surat peringatan. Kalau sudah peringatan ketiga harus 3 dikeluarkan. kan dikeluarkan. Nah iya. Aja masih. Peringatan sih bang. Mungkin surat peringatan 1. Terus ya mungkin kalau dia sadar diri memperbaiki diri sendiri. Dua. Siapa tahu dapat 5. Iya. Hidayah ya. Benar. Berarti mau tambah lagi enggak? Cukup ya. Cukup. Oke. Kalau kita dari pihak ketiga, misal nih, Lisa sama Ivana itu mereka berdua konflik. Nah, kita itu pihak ketiga. Kalian mau mendukung salah satu apa kayak bersikap netral? Kita Harus yang tetap netral ya. Aku tuh sih bakal nanya sih, ini marah karena apa Penyebabnya sih? Iya. Oh berarti kita cuma tahu masalahnya mereka tapi nggak sampai Kalau enggak Jangan mendukung masalah. salah satunya, mendukung salah satunya. Jadi kita harus bersikap profesional juga. ya pertamanya juga lihat dari sudut pandang Lisa ke Ivana gimana, terus Ivana ke Lisa, biar nggak ada perbedaan itu. Tapi ada sih, biar Ini udah. biar tidak ada yang oke. Konflik ini apa ini konfliknya antar orang apa konflik sama bos juga bisa, konflik sama atasan. Bisa, mungkin ada tambahan kalau sama atasan. Atasan biasanya kan langsung dikeluarkan sih bermasalah sama atasannya. Iya masa kayak pergi kamu loh. Ya kalau mereka masih yang tidak terbuka pikirannya masih kayak gitu ya. Tapi kalau yang terbuka sitik ya, nggak ada yang sing Jadi atasan punya kuasa. langsung dikeluarkan mesti. Kalau enggak ya Ya kecuali PNS gak sih Dia- dimutasi lah ini PNS. dikeluarkan secara SP, tidak langsung, kayak Dimutasi. dimutasi. Ya. Mungkin kita bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Siapa? Nah, jadi kesimpulannya tadi kita membahas mengenai konflik. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi penyebab konflik. Terus yang kedua itu konfliknya itu membawa masalah pribadi ke pekerjaan. Terus yang ketiga itu kurangnya komunikasi dan koordinasi. Yang keempat stres dan tekanan kerja. Yang kelima perbedaan budaya. Untuk
Solusi langsung ya. Untuk solusi kita mengambil 6 poin. Yang pertama menawarkan negosiasi. Yang kedua tidak menyerang personal. Yang ketiga tidak menegur di depan banyak orang. Yang keempat evaluasi. Yang kelima motivasi, mediasi pimpinan dan yang bermasalah. Dan yang keenam memahami karakter per individu. Adapun untuk Itu juga untuk solusinya ada yang dipindah divisi kerja, diberi surat peringatan dan bersikap netral. mungkin ini baru pembahasan dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita sampaikan di PPT. Nah, Presentasi. Terima kasih sudah Terima kasih. Bye.